Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ari di sini. Sebelumnya sudah mengerjakan latihan 2 dan latihan 3. Di mana latihan 2 dan latihan 3 itu bagian dari dasar materi bilangan bulat. Selanjutnya kita akan pelajari tentang garis bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Kan sebelumnya udah tahu tuh yang namanya bilangan bulat itu terdiri dari 0, bilangan negatif di sebelah kiri 0 dan bilangan positif di sebelah kanan 0 gitu ya. Nah, sekarang untuk mempermudah kita menggunakan garis bilangan. Di sini ada angka 0 itu sebagai titik sentral. Bisa kita sebut seperti itu. Ketika si 0 ini berpindah 1, ini disebutnya satuan. Jadi jika 0, nah ke sini disebutnya berapa satuan? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan. Oke. Lalu ketika si 0 ini berpindah, biar lebih mudah di bawah. Oke. Nah, berapa pindahnya nih? 1, 2. Berarti 2 satuan. Nah, setiap dia pindah satu bilangan ke angka yang lain itu disebutnya satu satuan ya. Disebutnya sebuah satuan. Jadi kalau dia pindahnya 3 langkah ke kanan atau 3 langkah ke kiri, itu disebutnya 3 satuan. Kita lanjut. Langsung ke contoh. Ini sengaja nggak Bapak angkain. Di sini ada 0 sebagai garis pertama ya, titik sentral. Sebelumnya udah belajar bahwa sebelah kanan 0 itu adalah bilangan positif kan? Berarti setelah 0 ini bilangan berapa dia? Betul, bilangan 1 tanpa ada tanda negatifnya ya. Jadi ini positif 1. Lalu bilangan positif 2. Lalu bilangan positif 3. Lalu bilangan positif 4. Bilangan positif 5. Bilangan positif 6. Bilangan positif 7. Dan bilangan positif 8. Dan seterusnya. Lalu sebelumnya juga kita sudah belajar bahwa bilangan negatif itu adalah bilangan yang ada di sebelah kiri 0. Bapak ulangi, yang namanya bilangan negatif itu adalah bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri 0. Berarti di sini nih, berapa nih? Betul, negatif 1. Di sini negatif 2. Negatif 3. Negatif 4. Negatif 5. Negatif 6. Negatif 7. Negatif 8. Negatif 9 dan seterusnya. Lalu bagaimana Pak jika ada sebuah garis bilangan
Tetapi garis bilangannya itu masih ada beberapa bagian bilangan yang masih hilang. Kita harus gimana nih kalau seperti itu? Contoh, Bapak buatkan. Sini 0 nih. Ini masih hilang. Ini masih hilang. Ini 3. Oke. Nah, bagaimana Pak kalau seperti ini? Kalau seperti ini kita tinggal mengisinya saja sesuai dengan urutan si bilangan itu. Urutan dan tempat di mana bilangan itu sesuai. Jadi harus sesuai nih, tidak boleh acak. Nggak boleh misalnya di sini 5, nggak boleh. Lalu di sini 6. Setelah 6, 3. Ah, ini salah, nggak boleh. Jadi harus sesuai ya. Jadi harus sesuai. Setelah 0 itu bukan 5, apalagi 6. Ya, setelah 0 itu 1. Lalu 2. 3 di sini sudah benar. Setelah 3, 4. Lalu di sini ada 6. Sebelum 6, 5. Jadi memang harus sesuai dia. Begitupun dengan bilangan-bilangan negatif. Sama, di sini masih kosong. Kita tinggal lihat saja. Ini ada negatif 6. Berarti sebelumnya negatif 5. Di sini ada negatif 4. Setelahnya negatif 2. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Nah, biasanya kalian hanya mencari dan mengisi bagian-bagian kosong dari sebuah garis bilangan. Sampai sini paham? Ini nanti untuk latihan keempat nih. Ya, nanti ada soalnya. Seperti yang tadi Bapak contohkan. Ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini ada contoh untuk latihan 5. Nanti juga ada latihan 5 dan ini contohnya. Coba nomor 1. 5 satuan ke kanan dari bilangan 2 adalah bilangan. Ingat, di sini ada kata-kata ke kanan dari bilangan 2. Ya. Jika kita gambar di sini 0. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini ada kata-kata 5 satuan ke kanan dari bilangan 2. Berarti awalnya dia di bilangan 2 ya. Awalnya di bilangan 2. 5 satuan ke kanan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti adalah bilangan 7 karena dia ke kanan. Nah, ke kanan dari bilangan 2 berarti bilangan 7. 3 satuan ke kiri dari bilangan negatif 2. Nah, bisa di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Di sini 3 satuan ke kiri, berarti ke sana ya, ke kiri ya. Ke kiri dari 0. Awalnya dari negatif 2. 3 satuan berarti 1, 2, 3. Berarti berhentinya di negatif 5. Tinggal tulis negatif 5. 8 satuan ke kiri dari bilangan 3. Nah, ini bilangan 3 nih. 8 ke kiri berarti ke kiri, ke bagian bilangan negatif. Tinggal kita hitung saja. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti di negatif 5. 7 satuan ke kanan dari bilangan negatif 4. Berarti ke kanan dia, ke bagian bilangan positif. Dimintanya 7 langkah, 7 satuan ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di bilangan 3. Seekor burung terbang dengan ketinggian 6 meter. Nah, di atas permukaan air. Yang biasanya kita bikin garis itu mendatar. Ini kita bikin naik aja biar mudah. Dan kita umpamakan permukaan air itu adalah bagian si netralnya, si bilangan nolnya. Ini berarti 1 meter di atas permukaan, 2 meter di atas permukaan, 3 meter di atas permukaan, 4 meter di atas permukaan, 5 meter di atas permukaan, 6 meter di atas permukaan, 7 meter di atas permukaan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu yang di bawah permukaan sama kita hitung juga. Nah, berarti kalau di bawah permukaan dia bilangannya negatif. Negatif 1. Jangan di sini. Di sini aja. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Kita baca. Seekor burung terbang dengan ketinggian 6 meter di atas permukaan air. Ini air, berarti di atas permukaan air 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini nih, si burung terbang. Nah, terbangnya di sini. Sedangkan di dalam air ada ikan sedang berenang di bawah 2 meter di bawah permukaan air. Berarti di sini. Nah, pertanyaannya berapa meter jarak antara ikan dan burung atau burung dan ikan? Tinggal kita hitung aja ya dari 6 ke negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi isinya 8 meter. Oke. Mudah ya, sampai sini mudah ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang masih bingung, boleh tanyakan ke Bapak. Nanti akan Bapak berikan soalnya. Mungkin penjelasannya Bapak cukupkan sampai sini dulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.